Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rumini dengan NIM 212230911146. Mahasiswa Prodi Ilmu Gizi semester 2. Di sini saya akan membahas sosiologi antropologi kesehatan. Di sini kita akan mereview pertemuan kelima, 6, dan 7, yaitu pertemuan kelima dengan tema teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Pertemuan ke-6 yaitu pelapisan sosial atau stratifikasi sosial, dan pertemuan ke-7 yaitu pranata sosial. Di sini kita akan mereview pertemuan kelima yaitu teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Di sini kita akan membahas kultur lag. Di sini kultur lag itu yaitu atau ketertinggalan budaya adalah perbedaan antara tarif kemajuan dan berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat. Nah, kultur lag di sini juga merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat. Kultur lag ini juga menggambarkan apa yang terjadi dalam kelompok sosial ketika mengalami perubahan sosial yang tidak merata. Jadi, kultur lag ini merupakan gesekan dari penemuan baru dan norma-norma yang masih berlaku. Kultur lag di sini itu salah satu penyebab konflik nih dan krisis etika. Ini terjadi bila teknologi lebih cepat dari pribadi aspek materi. Dengan kata lain, kultur lag ini yaitu seperti alat perkembangan yang lebih cepat dari proses masyarakatnya. Di sini juga ada sebutan lain dari kultur lag, yaitu ketertinggalan budaya atau kesenjangan budaya. Nah, kultur lag di sini juga dapat terjadi jika terjadinya perbedaan taraf kemajuan antara berbagai daerah dalam suatu kebudayaan. Contohnya nih, ada keberadaan bus khusus yang sebenarnya ditunjukkan untuk mengurai kemacetan di ibu kota, namun justru menambah kemacetan jalan. Oke, di sini gizi juga berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, khususnya dalam memastikan lahirnya individu yang berkualitas. Sebagai masalah kesehatan masyarakat, menangani masalah gizi tidak dapat hanya dilakukan dengan pendekatan medis nih, dan juga pelayanan kesehatan saja, tapi penyebab timbulnya gizi juga dapat diakibatkan beberapa faktor, seperti adanya kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, sanitasi yang buruk, dan minimnya pengetahuan gizi dan pola asuh anak, serta perilaku buruk dalam mengkonsumsi makanan di kalangan masyarakat itu sendiri. Pola konsumsi makanan juga sangat dipengaruhi oleh budaya setempat atau budaya tempat di mana dia tinggal. Berbeda lokasi juga berbeda pula nih masyarakat dalam mendefinisikan makanan dan kesukupan gizi, serta menentukan pola makan. Misalnya nih, orang Jawa belum merasa makan sebelum makan nasi. Orang Papua juga terbiasa makan berat dengan makanan sagu. Jadi makanan Papua tuh makanan beratnya itu sagu. Dan tidak jarang juga kita menganggap kalau belum mengkonsumsi nasi belum dianggap makan. Pola pikir masyarakat ini masih beranggapan bahwa kebutuhan makan adalah dengan memakan makanan yang tinggi atau kaya karbohidrat tanpa mempertimbangkan kecukupan gizinya yang seimbang. Ini juga menunjukkan bahwa aspek sosial budaya masih mendominasi perilaku dan kebiasaan makanan yang masyarakat Indonesia konsumsi. Kita masuk ke review materi pertemuan ke-6, yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Di sini kita akan membahas stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau kelas-kelas secara bertingkat. Nah, pelapisan sosial atau social stratification ini yaitu pembeda atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat. Definisi sistematik ini dikemukakan oleh Fitriam A. Sorokin bahwa pelapisan sosial ini merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Nah, di sini ada perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Ada lapisan yang tinggi dan ada pula lapisan yang di bawahnya. Setiap lapisan juga disebut strata sosial. Fungsi stratifikasi sosial di sini yaitu ada kelompok ini juga tindakan diskriminatif nih. Stratifikasi sosial juga dalam masyarakat memang dibutuhkan karena memiliki fungsi dan kehidupan, yaitu ada distribusi hak istimewa yang objektif, ada menentukan prestis dan penghargaan, ada kriteria sistem pertentangan, ada menentukan simbol status kedudukan, ada tingkat muda atau tidaknya bertukar kedudukan, ada alas solidaritas antara individu atau kelompok.
Di sini adanya kelas yang tinggi dan kelas yang rendah juga disebabkan karena di dalam masyarakat terdapat ketidakseimbangan atau ketimpangan dalam pembagian suatu yang dihargai, yang kemudian juga menjadi hak dan kewajiban yang dipikul dari warga masyarakat. Ada juga segolongan orang yang mendapatkan pembagian lebih besar dan ada pula yang mendapatkan pembagian lebih kecil. Sedangkan yang mendapatkan lebih besar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada yang mendapatkan lebih kecil menduduki pelapisan yang lebih rendah. Di sini juga pelapisan mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama atau organisasi sosial. Pelapisan sosial juga terjadi karena kebiasaan manusia yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya secara teratur dan tersusun baik secara perorangan maupun kelompok. Setiap orang juga akan mempunyai situasi sosial atau status sosial yang mendorong untuk mengambil posisi tertentu. Kita masuk ke review materi ketujuh, yaitu pranata sosial. Nah, kita masuk ke pengertiannya dari pranata sosial. Apa sih? Yaitu lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam satu kelompok masyarakat. Contohnya nih, Pranata ada di Pranata keluarga, ada di pendidikan, ekonomi, keluarga, agama, dan politik. Di sini juga ada fungsinya nih, Pranata sosial itu yaitu ada pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dan bersikap. Ada upaya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Ada juga pegangan masyarakat untuk mengendalikan sosial atau social control. Di sini juga ada unsur yang mendukung terjadinya proses pranata sosial, yaitu ada kaidah atau norma, ada lembaga sosial, ada aparat penegak ketertiban masyarakat. Nah, hubungan pranata sosial dan masyarakat ini yaitu mereka akan hidup saling berdampingan. Sikap tolong-menolong akan muncul ketika salah satu dari mereka mengalami sebuah persoalan atau problem. Cukup sekian review materi pertemuan kita yang kelima, 6, dan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.